Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya akan membacakan beberapa berita. Sebagiannya dibaca dengan agak cepat terkait dengan pengumuman tingkat inflasi bulan Februari tahun 2025 yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik BPS pada tanggal 3 Maret 2025. Yang pertama saya bacakan dari Investor ID, ditulis 3 Maret 2025 sore jam 4. Nah, judulnya BPS deflasi tahunan sentuh 0,69% pada Februari 2025. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan terjadi deflasi tahunan sebesar 0,09% pada Februari 2025. Penyumbang utama deflasi secara tahunan adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil deflasi 1,92%. Jadi dia malah turun ya selama bulan Februari itu sejak dibandingkan Februari tahunan itu artinya dari tahun sebelumnya. Nah, maka turunnya membuat dia memberi sumbangan deflasi ya. Sebetulnya ya inflasi juga tapi sifatnya negatif. Komoditas penyumbang utama deflasi pada kelompok ini adalah tarif listrik. Nah, ini penting ya digarisbawahi dari Investor ID. Dia mengutip BPS. Nah, kutipan langsungnya begini, secara tahunan terjadi deflasi 0,09% atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 105,58 pada Februari 2024, jadi setahun yang lalu, menjadi 105,48 pada Februari 2025. Jadi harga keseluruhan ya, saya ulangi ya, indeks ini mencerminkan harga seluruh barang dan jasa. Nah, diperoleh oleh BPS perhitungannya dengan cara survei konsumennya, ada beberapa ratus komoditas di sekian ratus kota ya, jadi secara umum namanya. Jadi turun, jadi harga secara umum, harga Februari 2025 itu lebih rendah dibandingkan 2024. Umum loh ya, satu persatu barang mungkin ada yang naik. Nah, itu kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin. Nah, kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi 12,08%. Jadi turunnya sampai 12% ya dari tahun lalu ini kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar. Lalu secara kontribusi terhadap total tingkat inflasi itu 1,92%, tapi bersifat minus, mengurangi. Berarti harga-harga lain kan naik tinggi itu secara sepintas ya. Komoditas yang memberi andil tahunan terbesar adalah tarif listrik, mengalami deflasi 46,45% dan memberi andil deflasi 2,16%. Jadi ingat ya, ini terkait dengan subsidi listrik yang kemarin sudah dilakukan Januari, kemudian ini Februari, tapi menurut informasi kan bulan depan sudah tidak ada lagi. Nah, di sini diteruskan informasinya komoditas yang dominan memberi andil inflasi. Jadi kebalikannya nih, tadi yang harganya turun ya, yang inflasinya tinggi ini adalah tarif air minum PAM yang justru inflasi 9,42%. Lalu sewa rumah juga mengalami inflasi 1,27%. Ingat, ini tingkat inflasi dibandingkan tahun sebelumnya pada bulan Februari. Lalu bahan bakar rumah tangga juga inflasi 1,57%. Lalu biaya kontrak rumah juga mengalami inflasi 0,58%. Jadi ini penting buat kita ya, bahwa yang disebut deflasi itu berarti harganya lebih, tingkat harga ya secara indeks itu lebih rendah dari tahun 2024, setahun sebelumnya, tetapi di dalamnya ada yang memang lebih rendah jauh, ada yang sebenarnya tetap naik. Jadi secara agregat dia bersama-sama dengan perhitungan tertimbang itu memberikan deflasi. Ini informasi yang disajikan oleh Investor ID ini menurut saya informasi verbal yang buat kita pengen tahu cepat. Nanti kalau mau tahu yang lebih rinci kita bisa masuk ke laman BPS ya. Lanjut diberi informasi juga oleh Investor ID, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau inflasi. Jadi ini penting nih, jadi jangan sampai kita juga
wah ini BPS ini palsu datanya. Ya kan sebenarnya dia mengatakan nih kalau khusus makanan, minuman, tembakau itu inflasi ya naik 2,25%. Nah, dan itu memberi andil inflasi 0,66% dari total. Jadi nanti dihitung semuanya. Nah, inflasi secara tahunan didorong oleh komoditas minyak goreng, sigaret kretek mesin, cabai rawit, kopi, pupuk, dan ikan segar. Ini penjelasan lebih lanjut dari makanan, minuman, dan tembakau tadi ya, detailnya, rinciannya. Jadi sekali lagi BPS ini mengakui nih bulan Februari ini minyak goreng, sigaret kretek mesin, cabai rawit, kopi, bubuk, dan ikan segar itu naik. Nah, diinformasikan lebih lengkap oleh Investor ID atas data, atas publikasi dari BPS ya. Jadi ini minyak goreng itu inflasinya 10,97%, tinggi banget ya, 2 digit ya dibandingkan Februari tahun lalu. Lalu sigaret kretek mesin itu 5,58%. Nah, cabai rawit itu lebih tinggi lagi, 37,07%. Jadi di bulan Februari ini memang cabai inflasinya, kenaikan harganya, wah bukan main-main ya, 37%. Nah, sedangkan komoditas yang mengalami deflasi itu tomat ya. Jadi tomat deflasi. Nah, kemudian beras juga deflasi. Hati-hati ya, beras ini dibandingkan dengan harga setahun sebelumnya. Nah, subjudul berikutnya inflasi emas hingga sabun. Nah, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi. Jadi perawatan pribadi dan jasa lainnya tuh inflasinya gede ya, 8,43%. Dan andil inflasinya juga besar. Nah, yang kenaikannya tinggi itu emas perhiasan, inflasinya 41,49% ya dari tahun 2024 bulan Februari. Lalu di sini disebutkan juga sampo juga inflasi. Dikutip ini, menurut catatan BPS, emas perhiasan terus mengalami inflasi year on year sejak Februari 2025. Karena meningkatnya harga emas di pasar internasional, kata Amalia, Ibu Amalia ini kepala BPS ya. Bila dilihat menurut komponen deflasi tahunan pada 2025, disebutkan bahwa deflasi terjadi karena komponen harga pemerintah, sementara komponen lainnya mengalami inflasi. Jadi cara BPS itu menyajikan, dia berdasarkan kelompok komoditas. Ya, ada berapa? 11 kelompok komoditas. Nah, ada subkelompok dari komoditas itu. Lalu dilihat dari sisi lain, disajikan juga inflasi berdasarkan komponen ya, komponen pembentukannya. Yang satu itu komponen inflasi inti berarti seluruh barang ya, kecuali yang kedua dan ketiganya. Yang kelompok keduanya adalah inflasi yang diatur pemerintah, harganya diatur pemerintah. Ada sekitar berapa itu, 100-an komoditas. Kalau yang umum ini 700-an komoditas. Lalu yang ketiga adalah harga volatile ya, yang bergejolak. Nah, sebetulnya yang turun itu, maksudnya deflasi itu adalah yang diatur pemerintah tadi, terutama sekali kan ada subsidi listrik ya. Nah, sementara yang lain sebenarnya naik. Ini kayaknya BPS terpaksa memberi penjelasan ini karena masyarakat berpikir agak naik semua kok dibilang turun. Karena yang ini bobotnya besar ya, bobot dari harga yang diatur pemerintah tadi. Nah, di sini disebutkan komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,48% tahunan ya. Sebetulnya juga tidak tinggi, ini sesuai tracknya ya. Kita tracknya 2-3 ya. Nah, kemudian di sini di dalam inflasi ini tadi emas perhiasan, minyak goreng, kopi, bubuk, dan nasi ya tadi kan yang di depan tadi, lalu dikelompokkan itu sebagai inti. Lalu yang diatur pemerintah itu deflasi 9,02%. Nah, yang dominan di sini tarif listrik dan bensin. Jadi bensin juga ternyata menurut catatan BPS juga memberi sumbangan deflasi ya. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi secara tahunan dari harga bergejolak kelompok 3 itu cabai rawit, bawang putih, kangkung, dan bawang merah itu rupanya inflasi semua. Nah, begitu ya kurang lebih. Di sini juga diinformasikan ada provinsi yang inflasi, 22 provinsi deflasi. Jadi meskipun secara nasional deflasi, ternyata provinsi-provinsi tertentu tetap mengalami inflasi. Salah satunya Papua Pegunungan yang tetap inflasi 7,99%. Nah, saya bacakan berita kedua
kalau tadi bisa dikatakan Investor ID itu sepenuhnya menyampaikan berita berdasarkan paparan BPS dan berdasarkan dokumen BPS. Jadi dua itu dia pakai semua, digaris bawahi yang dianggap penting oleh jurnalisnya dan dibahasakan dengan bahasa kalimat. Ya kalau di BPS kita bisa melihat tabel-tabelnya. Nah yang kedua saya ambil dari Antara. Antara ini biasanya lamannya memang cenderung memberikan berita straight ya, berita atau kalau komen orang ya disajikan saja. Jadi termasuk biasanya Antara tidak terlampau banyak menyertakan ulasan dari jurnalisnya ya, maksudnya ulasan itu kan dengan cara struktur menyajikan kita memiliki pendapat. Kalau Antara relatif ya disampaikan apa adanya, karena itu banyak media lain dan boleh kan menyebut sumbernya Antara beritanya, tapi penafsirannya atau penduduk soalkannya itu bisa saja media-media lain melakukan, terutama beberapa media online yang mungkin belum cukup kuat ya, sumber daya manusianya kurang banyak, itu bisa ambil Antara. Nah saya bacakan aja, ini menarik soalnya menurut saya. Dia beri judul BI konsisten jaga stabilitas harga dan sinergi pengendalian inflasi. Jadi fokusnya bukan pengumuman BPS-nya tapi respon dari Bank Indonesia-nya. Ditulis Senin 3 Maret malamnya, tadi kan pengumumannya siang ya. Saya bacakan ringkas saja. Bank Indonesia konsisten menjaga stabilitas harga dan mempererat sinergi pengendalian inflasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sinergi dilakukan dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%, berarti dari 1,5 sampai 3,5 ya, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta. Nah, biasanya setelah BPS itu rilis, Bank Indonesia juga rilis berdasar data BPS itu. Nah Antara ini menuliskan rilisnya Bank Indonesia tersebut dalam bentuk berita ya. Nah dan seterusnya ini semuanya mengutip dari BI tadi. Saya lewati saja karena itu sudah ada di berita sebelumnya tadi. Saya ambil masuk ke pernyataan dari Pak Ramdan. Ramdan ini Direktur Komunikasi Bank Indonesia ya. Kedepan kata dia, inflasi volatile food, berarti yang bergejolak tadi, volatile food ini diperkirakan tetap terkendali didukung oleh eratnya sinergi antara Bank Indonesia bersama TPIP dan TPID melalui GNPIP di berbagai daerah. Ya harus begitu ya, memang kalau yang namanya otoritas kan, ke depan kita optimis, ke depan kita bisa mengendalikan. Nah ini selanjutnya juga informasi saja. Jadi memang ini biasa ya gaya Antara menyampaikan, kali ini Antara menyampaikan rilis dari Bank Indonesia yang merespon pernyataan publikasi BPS tadi. Nah yang menarik yang saya bacakan berita ketiga yang tidak seperti itu, yang agak beda dari Kompas ya, dari kompas.com. Tetapi untuk ini Kompas tidak ditulis oleh jurnalisnya secara langsung, tapi tulisan orang ya. Nah, nama penulisnya adalah Muhammad Aliman Sahmi, dosen ilmu ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Nah, ditulis oleh beliau, dimuat oleh Kompas pada tanggal 3 Maret juga, judulnya PHK massal di tengah inflasi rendah. Ditulis begini. Gelombang pemutusan hubungan kerja PHK yang melanda berbagai sektor industri Indonesia belakangan ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi inflasi yang relatif rendah. Kan tadi kita sudah dengar ya dari dua berita sebelumnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Sritek, Sanken, dan Yamaha menjadi sorotan karena melakukan PHK dalam jumlah besar. Meskipun tekanan inflasi terhadap biaya produksi seharusnya tidak menjadi faktor dominan. Fenomena ini menimbulkan paradoks dalam analisis ekonomi klasik. Nah ini pesan utama dari tulisan ini ya. Ini paradoks dengan analisis ekonomi klasik yang mengasumsikan hubungan negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran. Dalam teori ekonomi makro, kurva Phillips menggambarkan hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Menurut konsep ini, tingkat inflasi yang lebih rendah seharusnya berkorelasi dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Nah gitu kira-kira ya. Namun dalam kasus Indonesia saat ini,
tingkat inflasi yang stabil tidak menghambat gelombang PHK yang semakin masif. Nah, hal ini menandakan adanya faktor lain. Jadi mestinya kalau inflasi rendah itu ya bisa penganggurannya tidak tinggi gitu loh. Hal ini menandakan adanya faktor lain yang berperan dalam menentukan keputusan bisnis perusahaan besar. Nah, ditulis subjudulnya dinamika inflasi dan pengangguran. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia relatif terkendali, berada di kisaran 2-4% per tahun. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang ketat untuk menjaga stabilitas harga dengan harapan meningkatkan daya beli masyarakat dan menjaga keseimbangan ekonomi. Namun, kondisi ini tidak serta-merta mengurangi tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa sektor manufaktur dan industri padat karya mengalami tekanan semakin besar, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mengubah lanskap ekonomi global. Corpo Philips, dia kembali menyinggung itu, berargumen penurunan inflasi akan menyebabkan peningkatan pengangguran akibat menurunnya daya beli masyarakat. Namun kasus Indonesia menunjukkan inflasi yang rendah tidak mampu menahan laju PHK. Itu kira-kira maksudnya si penulis ini. Dan seterusnya ya. Maka ya selanjutnya silakan dibaca sendiri, tetapi dia menekankan bahwa terjadi pertama disrupsi teknologi dan digitalisasi yang telah mengubah kebutuhan tenaga kerja. Lalu kedua, perubahan pola konsumsi global. Jadi cukup fair saya kira menyebutnya. Tetapi hal ini menyebabkan turunnya pesanan, jadi perubahan konsumsi global ya. Turunnya pesanan dan kapasitas produksi yang pada akhirnya memicu PHK sebagai strategi efisiensi. Atau bangkrut ya sebenarnya. Karena jadi yang pertama-tama bangkrut itu umumnya yang ada orientasi ekspornya cukup besar dan kalah bersaing. Kira-kira begitu pesannya penulis ini. Yang ketiga, faktor kebijakan tenaga kerja dan biaya operasional menjadi pertimbangan utama. Itu ya, meskipun inflasinya rendah, tapi biaya tenaga kerja terus meningkat akibat kebijakan upah. Nah ini menarik juga nih, ada pendapat debatable, ini namanya juga pendapat penulis ya. Karena menurut dia karena upah minimum yang naik setiap tahun itu kan membuat inflasi rendah itu buat perusahaan juga tetap tidak membantu dan seterusnya. Jadi saya tidak bacakan, silakan baca sendiri. Cuma tadi bahwa inflasi yang sudah terjadi dua bulan terakhir ini inflasinya negatif, artinya deflasi. Nah, dan sebelum-sebelumnya pun tahun 2024 itu inflasinya terendah selama belasan tahun terakhir. Apakah itu baik? Nah, kalau menurut Bank Indonesia ya baik, pemerintah baik. Kalau BPS dia hanya menyatakan saja ya, menyatakan angka. Nah, pemerintah, Bank Indonesia itu umumnya mengatakan bahwa inflasi ini adalah karena kebijakan yang berhasil untuk mengendalikan. Tetapi banyak pengamat ekonomi dan juga pelaku usaha mengatakan itu cerminan daya beli yang rendah. Tulisan ini membawa kita ke tempat lain lagi nih, yang tulisan di kompas.com ini bahwa daya beli rendah, kemudian PHK itu juga mengisyaratkan hal-hal lain. Jadi inflasi ini bukanlah berita baik. Saya ingin katakan itu kepada pemirsa, bahwa inflasi yang rendah apalagi deflasi itu sebetulnya untuk kondisi Indonesia saat ini belum tentu mengisyaratkan kondisi yang baik. Bahkan di bulan Maret atau April nanti kita tidak tahu, karena tadi penyumbang deflasi itu terutama adalah harga yang diatur pemerintah, salah satunya karena subsidi listrik. Sebagai penutup, masalah inflasi ini memang harus dilihat dalam detail-detailnya, rincian komoditasnya, bahkan daerahnya. Jadi karena sering ada perasaan mungkin netizen antara pengumuman BPS dengan yang dihadapi sehari-hari itu berbeda. Saya ingin menengahi saja, BPS tidak sepenuhnya salah, kan ada metodologinya yang namanya agregat, rata-rata, cara mengambil data tiap hari, tiap minggu, tiap bulan mengakibatkan tidak persis seperti yang dirasakan, yang namanya persepsi oleh orang. Tetapi tetap saja angka BPS itu juga bisa dibaca dari berbagai sudut pandang. Tadi sudah saya perlihatkan, tidak semuanya membaca BPS, data BPS itu sebagai indikasi yang baik. Bukan datanya yang dipersoalkan, tapi membacanya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa menambah informasi buat para pemirsa.